Perkembangan kasus dan upaya pengendalian pandemi COVID-19 secara nasional menunjukkan perbaikan. Namun menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, pemerintah masih melanjutkan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dikutip dari rilisnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Erlangga Hartanto mengatakan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, perlu disiapkan strategi yang tepat untuk menjaga kondisi di berbagai wilayah Indonesia tetap kondusif dalam pengendalian COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan bahwa angka reproduksi kasus efektif atau RT Indonesia mengalami perbaikan di semua pulau meskipun sebagian masih di atas 1. Angka RT nasional tercatat turun menjadi 1,00 atau penularan terkendali jika dibandingkan dengan sepekan sebelumnya di angka 1,09. Per 28 Maret 2022, di luar Jawa Bali jumlah kasus harian sebanyak 689 kasus atau 24,6% dari kasus harian nasional sebesar 2.798 kasus. Kematian sebanyak 32 orang atau 30,7% dari kematian nasional sebanyak 104 orang. Kasus aktif di luar Jawa Bali sebanyak 48.809 kasus atau 39,0% dari total kasus aktif nasional sebanyak 125.241 kasus. Jumlah kematian di luar Jawa Bali dan nasional atau varian Omikron mengalami penurunan signifikan dibandingkan puncaknya pada 8 Maret sebanyak 401 orang secara nasional, di mana luar Jawa Bali sebanyak 128 orang saat ini sudah turun 74,1% nasional dan turun 75,0 luar Jawa Bali. Sebagian besar kematian karena memiliki komorbid, berusia lanjut atau lansia, dan atau belum divaksinasi lengkap. Kasus harian dan kasus aktif telah menunjukkan tren penurunan di seluruh provinsi luar Jawa Bali, secara konsisten mengalami penurunan kecuali di Provinsi Papua yang masih belum menunjukkan tren kasus. Pada tingkat kabupaten kota, 4 diantaranya masih menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif, yakni Kota Jayapura, serta Kabupaten Mimika, Nunukan, dan Aceh Besar. Terdapat 3 provinsi dengan kasus aktif tertinggi, namun angka bed okupansi rasio atau BOR terpantau masih memadai dan konversi titik COVID-19 di rumah sakit masih rendah. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Terkait tingkat BOR COVID-19 dan BOR isolasi tertinggi di luar Jawa Bali berada di Kalimantan Utara, yakni masing-masing 21% dan 24%. Sementara, BOR ICU tertinggi untuk luar Jawa Bali berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel yakni 32% dan BOR ICU tertinggi untuk tingkat kabupaten kota berada di Kota Bandar Lampung. Dipaparkannya transmisi komunitas atau TK kasus konfirmasi terus mengalami penurunan. Sudah tidak ada provinsi yang berada di level 4. Tingkat kematian juga terus terkendali, 26 provinsi berada di level 1 dan hanya Kepulauan Babel yang berada di level 2. Dan 19 provinsi masih memiliki kapasitas respon terbatas akibat testing atau tracing yang terbatas. 6 provinsi lain di kategori sedang dan 2 provinsi memadai. Per 27 Maret 2022, level asesmen membaik cukup signifikan karena tidak ada kabupaten kota level 4, kemudian kabupaten kota level 3 menurun dan kabupaten kota level 2 dan level 1 meningkat. Level 3 sebanyak 69 kabupaten kota, membaik dari minggu sebelumnya 106 kabupaten kota. Level 2 mencapai 291 kabupaten kota, membaik dari minggu sebelumnya 264 kabupaten kota. Dan level 1 sebanyak 26 kabupaten kota, membaik dari minggu sebelumnya 16 kabupaten kota. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama 14 hari ke depan, yaitu 29 Maret hingga 12 April 2022. Bali Pos melaporkan.